Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin melakukan percobaan viskositas. Adapun anggota kelompok kami yaitu Saya Najwa Rizky Nasution. saya Nina Zida Yahya. Saya Indi Setiani. Oke, berikut percobaan praktikum dari kelompok kami. Stay tune. Viskositas merupakan gaya gesekan antara lapisan-lapisan yang bersisian pada fluida pada waktu lapisan-lapisan tersebut bergerak satu melewati yang lainnya. Pada zat cair, viskositas terutama disebabkan oleh gaya kohesi antar molekul. Pada gas, viskositas muncul dari tumbukan antar molekul. Fluida yang berbeda memiliki besar viskositas yang berbeda. Makin besar viskositas dalam suatu fluida, makin sulit suatu benda bergerak dalam fluida tersebut. Di dalam zat cair, viskositas dihasilkan oleh gaya kohesi antar molekul zat cair. Salah satu sifat dari zat cair adalah memiliki koefisien kekentalan yang berbeda-beda. Kekentalan atau viskositas pada zat cair terjadi karena adanya gaya kohesi, sedangkan pada zat gas, viskositas terjadi karena adanya tumbukan antara molekul. Viskositas menentukan kemudahan suatu molekul bergerak karena adanya gesekan antara lapisan material. Fluida yang lebih cair akan lebih mudah mengalir. Kekentalan merupakan sifat cairan yang berhubungan dengan hambatan untuk mengalir. Beberapa cairan ada yang dapat mengalir dengan cepat dan ada yang dapat mengalir secara lambat seperti gliserin, madu, minyak, ataupun oli karena memiliki viskositas yang besar. Semakin besar viskositasnya zat cairnya, maka akan semakin sulit benda untuk bergerak di dalam zat cair tersebut. Di dalam zat cair, viskositas dihasilkan oleh gaya kohesi antara molekul zat cair. Percobaan yang dilakukan oleh kelompok kami adalah percobaan viskositas, yang merupakan suatu percobaan dengan tujuan untuk menemukan koefisien kekentalan jaring cair. Kekentalan tersebut merupakan suatu sifat cairan yang berhubungan dengan hambatan saat fluida tersebut mengalir. Percobaan ini dilakukan untuk mengetahui definisi dari viskositas, mengidentifikasi kecepatan pada suatu bahan yang termasuk ke dalam fluida, dan mengetahui contoh-contoh dari viskositas dalam kehidupan sehari-hari serta pengaruhnya. Pada percobaan ini dilakukan dengan menyiapkan bahan yaitu air, kecap, dan sabun mandi. Ketiga fluida ini memiliki volume yang sama yaitu 60 ml. Dan untuk alatnya menggunakan botol, jarum pentul, gunting, dan stopwatch pada handphone. Hal pertama yang dilakukan yaitu potong botol menjadi dua bagian. Di sini kelompok kami menggunakan 3 botol air mineral yang berukuran 330 ml. Kemudian lubangi tutup botol dengan diameter yang sama menggunakan jarum pentul. Setelah itu, taruh masing-masing bagian atas botol dengan keadaan terbalik, lalu satukan dengan bagian bawah botol. Setelah itu, tuangkan masing-masing bahan secara bertahap pada botol yang sudah dilubangi dan hitung waktunya. Pada botol pertama yang berisi air, kelompok kami mendapatkan waktu 23,39 detik. Pada botol kedua yang berisi kecap, kelompok kami mendapatkan waktu 10 menit 11,69 detik. Dan pada botol ketiga yang berisi sabun mandi, kelompok kami mendapatkan waktu 56 menit 21,21 detik. Pada praktikum kali ini, air biasa lebih cepat mengalir dengan waktu 23,39 detik. Yang kedua yaitu kecap dengan waktu 10 menit 11,69 detik. Dan yang ketiga yaitu air sabun dengan waktu yang paling lama yaitu 56 menit 21,21 detik.
Berdasarkan percobaan yang dilakukan, kelompok kami dapat menganalisis yaitu semakin rendah tingkat suatu viskositas, maka kemampuan mengalir juga semakin tinggi. Dapat dilihat bahwa air biasa memiliki tingkat viskositas yang rendah sehingga lebih mudah untuk mengalir. Sedangkan untuk cairan yang memiliki tingkat viskositas yang tinggi, maka lebih rendah tingkat mengalirnya atau lebih sulit untuk mengalir. Sebagai contoh yaitu pada sabun mandi yang membutuhkan waktu untuk mengalir yaitu 56 menit 21,21 detik. Seperti yang kita tahu bahwa viskositas sangat erat kaitannya pada kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh yaitu seperti saat memasak ketika akan menuangkan air dengan kecap, tentu saja air lebih mudah mengalir karena viskositas dari air itu lebih rendah. Sedangkan pada kecap lebih sulit mengalir karena tingkat viskositasnya itu tinggi. Kemudian pada kendaraan, viskositas akan berpengaruh pada pelumasan kendaraan. Viskositas oli mempengaruhi mesin kendaraan atau gesekan pada mesin. Viskositas adalah ukuran kekentalan fluida yang menyatakan besaran gaya gesekan dalam fluida. Semakin besar viskositas zat cair, maka semakin sulit suatu benda bergerak dalam zat cair tersebut. Pada praktikum kali ini, dilakukan percobaan viskositas terhadap kecap, air, dan sabun cair. Ukuran yang digunakan pada masing-masing bahan yaitu sekitar 60 ml. Berdasarkan hasil waktu yang didapat, pada percobaan air didapatkan waktu yaitu 23,39 detik. Pada percobaan kecap yaitu 10 menit 11,69 detik. Dan pada percobaan sabun cair yaitu 56 menit 21,21 detik. Berdasarkan waktu tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai viskositas tertinggi ada pada sabun cair, kemudian disusul dengan kecap dan air. Sekian percobaan dari praktikum kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.